Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut baik kosinus, sinus maupun tangen. Nah, mungkin di sini yang saya bahas langsung ke rumusnya ya. Untuk penurunan rumusnya mungkin akan dibahas di video yang lain. Nah, kapan rumus tersebut bisa digunakan? Seandainya kita menemukan bagaimana menemukan soal bagaimana menentukan nilai dari kosinus 105 derajat, sinus 195 derajat, misalnya ya tangan 75 derajat. Nah, yang kita tahu kan bagaimana menentukan sinus, kosinus maupun tangan untuk sudut istimewa baik 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya di kuadran 2, 3, maupun 4. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita akan coba bahas mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama, rumus cos alfa ditambah beta dan cos alfa kurang beta. Cos alfa tambah beta, ya di sininya tandanya tambah, di sininya sebelah kanannya cos, sin ya. Cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, kalau di sininya cos alfa kurang beta, maka ruas kanannya menjadi cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Ya, mudah sekali menghafalnya. Nah, kita akan coba bagaimana menentukan nilai dari cos 75 derajat maupun cos 15 derajat. Artinya, kita akan coba merubah 75 derajat maupun 15 derajat sebagai jumlah atau selisih dua buah sudut istimewa yang kita nilainya sudah tahu. Nah, 75 derajat ini kita bisa buat menjadi penjumlahan dari 45 derajat dan 30 derajat. Sedangkan 15 derajat ini adalah selisih dari misalnya 45 derajat dan 30 derajat, bisa juga misalnya 60 derajat dikurangi 45 derajat. Yang penting ini selisihnya 15 derajat. Oke, kita akan bahas cos 75 derajat dan cos 15 derajat ya. Ya, kita akan coba bahas sekarang cos 75 derajat. Berarti ini sama dengan cos misalnya kita buat menjadi 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, tadi rumusnya cos sin ya. Cos tandanya di sini tambah, maka di sini jadi kurang ya. Sebentar, ini terlalu kurang sin. Nah, di sininya berarti 45 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 30 derajat. Nah, cos 45 derajat kan setengah akar 2, ya masih ingat. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3 dikurangi sin 45 derajat adalah setengah akar 2 dan sin 30 derajat adalah setengah ya. Selanjutnya kita selesaikan setengah akar 2 kali setengah akar 3 ini adalah 1/4 akar 6 dikurangi ini setengah akar 2 kali setengah ini adalah 1/4 akar 2. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 1/4 dikali kurung buka akar 6 dikurangi akar 2. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan 15 derajat? Terserah ini kalian mau atau kita mau membuat dia menjadi selisih dari 45 dikurangi 30, boleh juga 60 dikurangi 45, sama aja ya. Misalnya kita pakai yang 60 derajat dikurangi 40, ini cosnya ketinggalan ya. Oke. Ini cos 60 derajat ya tadi ya. 60 derajat dikurangi 45 derajat. Berarti cos sin ya, berarti cos 60 derajat. Cos 45 derajat. Di sini tandanya kurang ya, tandanya kurang. Maka untuk rumus kosinus ini jadi tambah sin 60 derajat sin 45 derajat. Oke. Ini menjadi setengah ya. Cos 60 derajat setengah kan. Cos 45 derajat adalah
setengah akar 2 ditambah. Sekarang sinus 60 derajat adalah setengah akar 3, sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sehingga kita peroleh ini adalah 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Nah, berarti kita sederhanakan menjadi 1/4 dikali akar 2 ditambah akar 6. Selesai ya. Nah, itu contoh untuk yang soal yang pertama. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Sederhanakanlah ekspresi berikut. Cos 50 derajat kali cos 40 derajat dikurangi sin 50 derajat kali sin 40 derajat. Cos 70 derajat kali cos 40 derajat ditambah sin 70 derajat kali sin 40 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut kita akan coba ya. Tadi cos 50 derajat kalikan cos kalikan cos 40 derajat dikurangi sin 50 derajat kali sin 40 derajat. Cos sin berarti ini adalah cos ya. Nah, di sininya tandanya kurang, maka di sini menjadi tanda tambah gitu. 50 derajat 40 derajat. Berarti ini sama dengan nilai cos dari 90 derajat ya. Sehingga nilainya adalah berapa? Cos 90 derajat adalah 0. Nah, sekarang yang kedua tadi cos 70 derajat kalikan cos 40 derajat ditambah sin 70 derajat kalikan sin 40 derajat. Nah, berarti ini kan cos sin. Berarti ini cos dari di sini tandanya tambah ya, maka di sini menjadi tandanya kurang. Nah, berarti ini 70 derajat dengan 40 derajat. Berarti ini sama dengan cos berapa? 30 derajat. Nilainya adalah setengah akar 3. Oke. Itu ya, mudah sekali ya. Sekarang kita akan kembali ke soal yang tadi. Nah, tadi kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Cos theta ditambah phi dengan cos 2 theta, cos theta ditambah sin 2 theta, sin theta. Oke, sekarang yang pertama dulu adalah cos theta ditambah phi. Kita akan coba cos theta ditambah phi. Cos theta ditambah phi ya. Ini berarti kalau kita gambar, kalau kita gambar, nah phi itu kan 180 derajat. Berarti nah ini phi segini ya, berarti theta ditambah phi di sini ya. Tetanya di sini. Dari sini ke sini berarti ada di kuadran 3. Kita sudah tahu nih cos theta ditambah phi ini nilainya harus dia akan ada di kuadran 3, nilai cosinus adalah negatif, berarti akan sama dengan negatif cos theta. Nah, bagaimana dengan menggunakan rumus ini? Berarti cos 60 derajat cos phi dikurangi sin atau 60 derajat ya, harusnya theta ya. Oke, sorry. Nah, sin theta sin phi. Nah, ini akan sama dengan cos theta. Nah, sin phi ini kan negatif 1 ya. Dikurangi sin theta. Sin phi adalah 0. 0 kali berapapun ini 0 ya. Ini sama dengan 0. Berarti cos theta kali negatif 1 adalah min cos theta.
Nah, terbukti ya. Terbukti bahwa cos theta ditambah phi sama dengan min cos theta. Nah, untuk yang nomor 2 akan ditinggalkan sebagai latihan untuk kalian ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, rumus sin sin alfa tambah beta dengan sin alfa kurang beta. Sin alfa tambah beta adalah, ya kalau tadi kan kalau rumus cos ya, cos sin. Nah, kalau sin cos kosin. Sin cos kosin. Itu untuk sinus. Cuma lihat tandanya ya. Untuk alfa ditambah beta, sin alfa tambah beta, sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sedangkan sin alfa kurang beta ini adalah sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Berarti jadi sin cos kosin dan tanda di sini mengikuti tanda yang ada di sini ya. Ini mudah sekali, ini mirip sekali sebetulnya dengan yang tadi ya. Kita akan lihat ini soal untuk yang tentukan nilai dari sin 105 derajat dan sin 255 derajat. Oke, kita akan coba ya. 105 dan 255. Oke. Sin 105 derajat. Nah, ini kalau kita ubah ke dalam bentuk jumlah maupun selisih sudut istimewa, ini akan kita ubah menjadi sin misalnya 60 derajat ditambah 45 derajat ya, berarti nah kalau sinus ini sin cos kosin, ini tandanya mengikuti tambah cos sin. Nah, berarti ini 60 derajat 45 derajat 60 derajat 45 derajat. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2 ditambah cos 60 derajat adalah setengah kali setengah akar 2. Sin 45 setengah akar 2. Berarti ini sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/4 kali akar 6 ditambah akar 2. Nah, bagaimana dengan tadi sin 255 derajat? Nah, ini bisa bermacam-macam ya. Misalnya kita tahu ini ada 210 dengan 45, bisa 300 dikurangi 45, silakan ya. Mau tambah mau kurang silakan. Misalkan kita akan ubah ke yang kurang ya. Kalau yang 210 berarti ditambah 45 ya, 255. Tapi kalau yang kurang misalnya ini 300, sinus 300 derajat. Sinus berarti ini 300 dikurangi 45 derajat. Oke. Nah, ini udah mulai ke nilai yang di 4 kuadran ya. Berarti ini sin cos kosin, sin cos. Ini tandanya kurang, mengikuti kurang juga di sini. Cos sin 300 derajat 45 derajat. 300 derajat 45 derajat. Ini sama dengan sin 300 derajat. Oke, dia ada di kuadran 4 ya, kuadran 4 dengan sudut lancipnya 60 derajat ya. Berarti dia bernilai negatif karena dia di kuadran 4, sinus bernilai negatif. Berarti ini akan sama dengan negatif sin 60 derajat. Berarti negatif setengah akar 3 kali cos 45 derajat setengah akar 2. Nah, untuk nilai kosinus di kuadran 4 dia adalah positif. Dia akan sama dengan nilai cos di 60 derajat. Berarti cos 60 derajat adalah 1/2 kali sin 45 derajatnya setengah akar 2. Berarti ini negatif 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Atau sama dengan negatif 1/4 kali akar 6 ditambah akar 2. Ya. Nah, sekarang ya, bagaimana dengan soal berikut? Kita akan coba lagi ya. Ini sin cos kosin.
43 derajat, 13 derajat. Sin 43 derajat cos 13 derajat dikurangi cos 43 derajat sin 13 derajat. Nah, ini kan sin, cos, kosin, maka ini menjadi rumus sin. Karena dia di sininya kurang, maka ini menjadi selisih dua sudut. Yang mana? 43 derajat dengan 13 derajat. Berarti ini akan sama dengan sin 43 derajat kurang 13 derajat, 30 derajat. Sin 30 derajat nilainya adalah 1/2. Nah, sesimpel itu ya, mudah sekali. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Rumus tangan. Ya. Tangan A ditambah B, tangan A dikurangi B. Nah, ini rumusnya, pembilangnya adalah tangan A tambah tangan B per 1 kurang tangan A tangan B. Sedangkan kalau di sininya A kurang B, di sininya menjadi tangan A kurang tangan B per 1 tambah tangan A tangan B. Simple aja ya untuk contoh soalnya, tangan 15 derajat dengan tangan 75 derajat. Kita akan coba ya. Misalnya tangan 15 derajat. Tangan 15 derajat. Ini kan selisih dari misalnya 45 derajat dengan 30 derajat. Nah, berarti ini akan sama dengan, ini tandanya kurang ya, berarti ini tangan 45 derajat kurang tangan 30 derajat per 1 ditambah, nah tandanya beda dengan yang di atas, tambah tangan 45 derajat kali tangan 30 derajat. Ini sama dengan tangan 45 derajat 1, tangan 30 derajat 1/3 akar 3 per 1 ditambah 1 kali 1/3 akar 3. Nah, kalau pembilang maupun penyebut kita kalikan dengan 3 ya, menjadi 3 dikurangi, ini kan misalkan kali 3/3 ya, biar bentuknya enak ya. Berarti ini menjadi 3 kurang akar 3 per 3 tambah akar 3. Sampai sini juga sebetulnya udah benar ya, tapi kalau mau merasionalkan penyebut boleh ya. Nah, misalkan ini menjadi dikalikan bentuk sekawannya 3 kurang akar 3 per 3 kurang akar 3 ya. Sekawan dari penyebut ya. Nah, yang atas ini adalah 3 kurang akar 3 kali 3 kurang akar 3 sama dengan A min B dikuadratkan ya. A min B kuadrat apa? A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berarti ini 9 dikurangi 2 kali 3 kali akar 3, 6 akar 3 ditambah B kuadrat. Min akar 3 dikuadratkan adalah 3 per A tambah B kali A kurang B. A tambah B kali A kurang B. Ini kan menjadi A kuadrat min B kuadrat ya. Berarti ini akan sama dengan, bukan sama dengan, sebentar. Berarti ini, nah berarti 9 dikurangi akar 3 dikuadratkan 3. Ini sama dengan 9 ditambah 3, berarti 12 dikurangi 6 akar 3 per 9 kurang 3 adalah 6. Itu sama dengan 12 bagi 6, 2 dikurangi akar 3. Ini hasilnya. Oke, untuk yang tangan 75 derajat saya akan tinggalkan sebagai latihan ya, karena tinggal mengubah tanda tambah aja di sininya. Silakan ikuti sesuai contoh. Oke. Nah, untuk yang berikutnya tinggal dicoba aja ya. Di sini saya berikan soal nah ini soal agak berbeda dengan yang sudah dicontohkan. Mungkin di video lain saya akan coba bahas pembahasan dari soal-soal yang ditayangkan berikut. Selamat mencoba.